Kita balik ke sini ya. Oke. Jadi tadi PPIC customer-nya kalau dari sini kira-kira siapa? Tadi Maulana, kalau dari sini kira-kira siapa nih? Customer-nya PPIC. Halo Maulana. Customer ya. Customer berarti produksi ya. Ya, ya produksi. Jadi customer-nya salah satunya adalah produksi. Kenapa produksi? Karena apa namanya? Iya, dia harus ngasih ke apa namanya? Ngasih tahu ini ya. Ngasih tahu jadwal produksinya. Selain itu apa? Ini kalau PPIC ini menarik nih, ya. Customer-nya tadi betul yang kamu bilang di kiri, marketing. Kenapa kira-kira? Karena tadi marketing kan request ya. Jadi request minta misalnya tadi saya bilang 10 juta. Maka PPIC harus memenuhi request tersebut. Nah, maka marketing adalah sebagai customer dari si PPIC. Kebayang ya Maulana ya? Oke, kemudian si POC, O-nya apa? Output-nya apa dari PPIC, Maulana? Output dari PPIC apa? Halo, Maulana masih standby? Ya, output-nya apa mau? Output-nya itu ini ya, jadwal produksi. Kebayang nggak? Ya, jadi kalau tadi kan saya bilang ya, apa yang dihasilkan sama PPIC sih? Yaitu bikin jadwal produksi. Artinya output-nya adalah mengeluarkan jadwal produksi. Ya. Kemudian prosesnya apa? Kira-kira, Maulana? Kalau output-nya jadwal produksi, berarti prosesnya apa? Kebayang? Halo, Maulana? Oh, prosesnya yaitu ya bikin bikin jadwal produksinya gitu. Sesimpel itu. Ya. Sekarang kalau inputnya apa? Kan tadi input ya. Inputnya apa tuh? Bagaimana cara PPIC bisa bikin jadwal produksi? Dia butuh data apa tuh? Tadi yang saya bilang. Di sini ada tertera inputnya apa? Input dari PPIC. Yang ini boleh dibaca, Maulana? Ya, jadi tadi ya request dari marketing. Jadi apa namanya? Saya mau apa namanya? Dibikinin barang 10 juta untuk bulan ini. Nah, itu kita sebut namanya forecast ya. Jadi kita kepingin bulan ini itu apa namanya? Jualan 10 juta. Kemudian bulan depan jualan 10 juta lagi misalnya. Bulan depannya lagi jualan 10 juta. Nah, itu kalau forecast itu kan artinya ini ya, perkiraan kita mau bikin berapa datanya. Nah, itu PPIC harus tahu. Kemudian info stok barang jadi ya, karena supaya tahu buffernya itu seperti apa, stok raw materialnya seperti apa ya, sehingga PPIC bisa mengolah tadi
di dalam proses, kemudian mengeluarkan jadwal produksi sebagai output, kemudian material planning sebagai sebagai output, sehingga customer-nya produksi dan marketing itu bisa happy, ya. Gitu. Ya, kalau inputnya ya tentu saja ini udah clear ya, dari marketing, dari gudang jadi, dan raw material. Ya. Suppliernya maksud saya, dari suppliernya. Jadi suppliernya tim marketing, tim gudang jadi, dan gudang raw material. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa sambil dicerna lebih lanjut ya. Nah, tadi kita ngomongin forecasting. Ya. Kalau di cuaca tuh perakiraan cuaca lah ya. Gitu. Nah, jadi kenapa perkiraan forecasting itu sangat penting di dalam industri, karena nanti semuanya itu akan menggerakkan komponen, ya. Jadi mungkin kalau secara sederhana ini kayak target ya. Jadi misalnya kan kamu pasti kalau misalnya mau jualan harus ada target dong, biar ada tercapai dan ada milestone perkembangan. Karena nggak bisa nih misalnya, oh saya cuma punya duit 5.000, ya udah saya jualannya 5.000 aja deh gitu. Oh saya cuma punya duit 10.000, ya udah saya jualannya 10.000 aja. Nah, kalau di industri ya, kita punya target ya. Nah, target itu kita sebut sebagai forecasting nantinya ya. Karena target misalnya target tahun ini 2021 kita jualan misalnya 100 juta misalnya ya. Nah, target selama 100 juta itu bisa tercapai, bisa enggak ya. That's why makanya namanya forecasting atau kita memperkirakan. Ya. Nah, gunanya nanti akan menggerakkan semuanya karena jadi tahu kita mesti order raw materialnya berapa, kemudian mesti di stok berapa, ya, produksinya harus butuh karyawannya berapa, itu semuanya asalnya dari forecasting tadi. Ya. Nah, forecast itu biasanya memang selalu salah, ya, karena kalau benar namanya realisasi bukan forecast, ya, karena ya kan nggak ada yang tahu ya. Contohnya misalnya kayak COVID ya, kita mana tahu ya, mungkin 3 tahun yang lalu itu akan ada suasana seperti ini nih, mesti kuliah online dan lain sebagainya, nggak ada yang tahu ya, gitu. Nah makanya forecast itu bukan biasanya ya, kita menganggapnya selalu salah. Tapi kenapa yang selalu salah tetap mesti kita ikutin ya? Tadi kan saya bilang misalnya kita targetnya 100 juta nih. Nah belum tentu bisa tercapai 100 juta, tapi semua komponen itu sudah menggerakkan ke arah 100 juta tadi. Ya. Jadi mesti tahu tuh nanti strateginya seperti apa, strategi distribusinya seperti apa, strategi pemasarannya supaya achieve 100 juta seperti apa, strategi bagaimana kita memproduksinya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, forecast itu kalau misalnya detail itu lebih jelek biasanya ya forecast-nya. Contoh, jadi misalnya kalau kamu punya 100 produk ya, kamu produksi 10 produk deh misalnya. Yang satu ada rasa yang asin, rasa yang manis, sama rasa yang pedas gitu ya. Nah, jumlah dari 3 ini mungkin bukan mungkin ya, pasti akan jauh lebih mudah memprediksi. Contohnya misalnya, oke saya mau forecast 100 juta dari ketiga produk ini. Itu akan jauh lebih mudah memprediksinya. Dibandingkan dengan, oh saya untuk yang asin itu memprediksi jualannya 10 juta, yang manis jualannya 50 juta, yang pedas jualannya 40 juta. Ya, kebayang ya. Jadi kalau saya memprediksi satu persatu itu akan jauh lebih susah dan jauh lebih tidak tepat dibandingkan dengan kita memprediksi ketiganya saya jualan 100 juta. Ya. Kemudian yang ketiga adalah semakin jauh prediksinya maka semakin susah. Ya. Jadi contohnya misalnya kamu
prediksi 10 tahun lagi dibandingkan dengan prediksi tahun depan, mana yang lebih mudah? Pasti memprediksi tahun depan jauh lebih mudah dibandingkan dengan memprediksi 10 tahun lagi. Karena kita nggak tahu lagi nih 10 tahun lagi mungkin yang muncul bukan COVID misalnya. Penyakit apa lagi itu yang lain. Yang kita sekarang juga belum kebayang penyakitnya apa. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, eh, metode forecasting itu macam-macam ya. Jadi nanti kita akan bahas apa namanya? Kita akan mengevaluasinya. Nah, yang biasa dipakai itu apa? Nanti saya akan kasih tahu. Ya. Oh ya, ini nanti kemungkinan akan muncul di UAS ya, apa yang forecast ini. Jadi teman-teman mesti ngerti nih. Kalau belum ngerti, nanti bisa tanya ke saya atau bisa japri ya. Nah, jadi forecast ini ada dua, ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Ya. Jadi kualitatif itu apa? Ya, kualitatif ini nanti kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama adalah expert opinion. Ya, jadi contohnya misalnya kamu mau mengeluarkan produk misalnya kamaboko gitu ya, apa yang pasta ikan itu ya. Sebelumnya belum pernah nih ada kamaboko rasa rumput laut misalnya ya. Belum ada apa namanya, belum ada kompetitornya, belum ada produk sejenis gitu ya. Nah, maka expert judgment dari si yang punya produk itu eh, disebut kualitatif. Jadi oh, ini saya yakin bisa laku 100 juta nih gitu. Nah, keputusan itu yang membuat adalah yang yang punya produknya. Jadi expert opinion. Ya. Nah, heuristic evaluation ini biasa disebut sebagai by experience ya, berdasarkan pengalaman. Ya, jadi semakin nanti teman-teman tahu berkecimpung di sana gitu ya, maka semakin tahu teman-teman, wah kira-kira saya bisa jualan sekian nih, gitu. Ya. Berikutnya adalah bikin survei, ya ini kualitatif. Ya, jadi kita bisa ambil sampel, ya, atau bisa bikin sensus ya, ditanyain semuanya di dalam populasi, ya. Nah ini juga bisa menggambarkan. Ya. Nah, berikutnya adalah end use method. Jadi contohnya misalnya, oh kita mau apa namanya memprediksi apa namanya, kira-kira kita bisa jualan otak-otak ikan itu berapa ya? Nah, kita bisa lihat dari orang Indonesia tuh seberapa banyak sih makan ikannya? Nah, dari situ nanti bisa apa namanya diturunkan ibaratnya. Jadi nanti dari situ diturunkan. Oh, ternyata yang makan ikan di Indonesia tuh misalnya 3 kilogram per tahun misalnya. Nah, 3 kilogram per tahun itu oke, ambil mungkin sekitar 5%-nya aja. Kemungkinan karena dia suka makan ikan, pasti suka juga nih otak-otak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti diperlukan judgement juga tentu saja. Itu contohnya. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Suara saya masih terdengar jelas nggak ya? Oke. Atau saya stop video kali ya, supaya suaranya lebih clear ya. Mudah-mudahan lebih clear. Oke. Ya. Berikutnya adalah quantitative forecast. Nah, ini nanti yang teman-teman akan coba lihat ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah time series.
Nah, ini kalau di apa namanya di Excel, ini kita bisa buat di Excel ya. Jadi kita tinggal masukin data hari ini berapa, besok berapa, realnya ya, real produk apa, real yang terjual berapa gitu ya. Nah, nanti di input terus nanti kita nyuruh dia tolong prediksiin dong kira-kira 5 hari ke depan itu seperti apa ya. Nanti dia bisa jadi akan ambil rata-rata ya. Bisa ambil rata-rata atau bisa jadi dia ambil pattern seasonalnya. Jadi ini contohnya ini kan ada naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, dia juga bisa lihat pattern itu. Ya. Itu time series ya. Nah, yang biasa dipakai di apa namanya di beberapa banyak apa namanya company adalah yang moving average atau weight moving average. Ya. Kenapa dipakai? Karena ini selain perhitungannya mudah ya. Jadi kalau misalnya ini ya contohnya, misalnya kita mau moving average 3 bulan, maka 120 tambah 150 ya ditambah apa namanya ditambah 240 ya, ditambah 240 karena 3 bulan, maka average-nya adalah dari 120 ditambah 150 tambah 240 dibagi 3, maka hasilnya adalah nanti di sebagai forecast-nya. Ya. Jadi nanti begitu misalnya ada yang naik, ya berarti nanti forecast-nya akan ikut naik. Kalau misalnya ada yang turun, berarti nanti forecast-nya akan ikut turun. Nah, contohnya kalau yang di sini ini 2 ya, 2 bulan. Jadi 120 tambah 150 bagi 2, nah itu adalah dapat forecast-nya. Ya. Nah, kalau weight moving average, ya nanti ini saya akan kasih Excel-nya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa bisa sambil belajar sendiri di rumah ya. Jadi nanti tinggal ngikutin si rumus di Excel-nya aja. Ya. Nah, kalau weight moving average, nah misalnya ini selama 3 bulan ya, berarti 3 kali actual-nya ditambah 2 kali actual-nya ditambah 1 kali actual-nya nanti dibagi 6. Gitu ya. Nah, itu weight moving average. Nanti kita ada latihan soal contoh. Kita lanjut dulu ya. Ini yang paling sering banyak umum digunakan. Berikutnya adalah exponential smoothing. Ya, jadi ini dia menggunakan apa namanya first application-nya itu memprediksi apa data dari kapal selam gitu. Nah, nanti kita tinggal apa namanya kalau exponential smoothing berarti ada nilai alfa yang kita jadikan konstanta ya. Jadi contohnya misalnya di sini dia alfanya adalah 0,1 ya. Maka 0,1 ya ini sebagai prediksinya ya. Prediksinya adalah 0,1 dikali 150 data actualnya, kemudian ditambah 0,9 kali dari forecast sebelumnya. Nanti ini kita akan coba latihan juga, exponential smoothing. Berikutnya adalah regression analysis. Nah, kalau ini di Excel gampang ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di Excel itu apa namanya tinggal add trend lines. Ya. Jadi nanti tinggal add trend lines itu bisa terlihat regresi linearnya. Tidak hanya linear, mungkin bisa logaritmik dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi forecast ini bisa konstan ya, bisa linear, bisa eksponensial, bisa damped.
atau naik kemudian melandai. Ya. Kemudian ini apa namanya bisa dipengaruhi oleh seasonality juga ya. Jadi apa namanya kita nanti mesti baca. Oh ternyata misalnya bulan depan akan naik nih. Ya udah kita tambahin produksinya. Oh ternyata tahun depan turun nih. Jadi kita nggak perlu misalnya invest mesin dulu deh. Kita tunda dulu. Oh kita nggak usah pengangkatan SDM baru lagi dulu gitu ya karena SDM yang lama masih cukup karena tahun depan kemungkinan kita akan slow down dan lain sebagainya gitu ya. Jadi forecast ini nanti akan menentukan semua keputusan yang ada di produk di produksi ya. Oke. Nah, ini kita akan belajar ya teman-teman ya. Saya coba buka Excel. Sudah terlihat teman-teman Excel saya? Sudah ya. Nah, jadi apa namanya? Kecilin sedikit ya. Jadi kita lihat misalnya ini ada actualnya ya, kemudian kita diminta untuk menentukan forecast-nya. Ya. Soal yang pertama adalah dua periode moving average. Nah, ini kita lihat nih ya. Jadi kita lihat 320 ditambah 360 dibagi 2 ya. Sesimpel itu ya. Jadi forecast-nya untuk bulan 7 adalah 340, untuk yang bulan 8 adalah 360 ditambah 375, nanti dapat apa namanya average-nya. Jadi begitu terus ke bawah ya. Jadi nanti begitu bulan 8 berakhir, oh kita tahu nih actualnya berapa ya. Misalnya 390 ternyata ya lebih tinggi lagi. Nah, berarti forecast berikutnya pasti akan naik gitu ya karena makin naik nih trennya 375 ke 390 ya. Begitu. Kalau 4 periode gimana? 4 periode ya berarti average-nya mulai dari 3, 4, 5, 6 untuk menentukan yang 7 ya. Yang bulan 8 ya berarti tinggal 4, 5, 6, 7 gitu ya. Sesimpel itu. Ya. Kebayang ya. Kemudian kita lihat dua periode, yang satu weighted-nya 0,6 dan yang kedua adalah 0,4 ya. Nah, jadi kita lihat period ya. Jadi itu period, ini kita lihat apa namanya? Karena dua periode ya, jadi 2 tambah 1 dibagi dengan 3 ya. Jadi bulan sebelumnya 5, 6 kemudian dibagi 3 ya. Kemudian untuk exponential smoothing ya, ini alfanya 0,2 ya. Kita lihat alfanya 0,2 berarti 0,2 kali 360 ya. Kemudian ditambah 0,8 dikali ini tadi diminta forecast-nya 375 di bulan sebelumnya ya. Jadi kita bisa tahu apa namanya komponen forecast di bulan berikutnya. Ya. Nanti ini Excel-nya akan saya kasih, nanti teman-teman silahkan bisa lihat. Ya. Nah ini nanti teman-teman akan muncul di UAS ya, jadi nanti minta tolong dipelajari. Ya. Berikutnya adalah yang seasonal. Ya. Jadi kalau misalnya ada seasonal, misalnya oh musim kemarau nih, berarti yang produk yang ada dingin-dinginnya itu akan naik meningkat. Tapi kalau pas lagi musim hujan, produk yang anget-anget itu pasti akan meningkat. Contohnya, gitu ya. Nah, maka kita jangan sampai salah tuh, ya. Jadi kalau misalnya kita produksi apa namanya makanan yang cocok untuk dingin, ya,
Nah, maka harus dilihat forecast-nya ditambahin gitu ya. Begitu masuk mulai musim hujan, contoh. Dan lain sebagainya ya. Atau misalnya pas hari raya. Ya, pas hari raya itu biasanya disebut seasonal juga karena konsumsinya makin meningkat ya. Nah, itu biasanya produksi itu akan menggenjot untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di hari raya. Itu contoh. Nah, berikutnya ini lebih ke pengetahuan teman-teman saja. Ini secara kuantitatif bisa dilihat dari index number ya. Index number itu jadi kita sebutkan apa namanya baseline-nya di tahun berapa, kemudian nanti tahun sebelum dan sesudahnya mengikuti dari baseline tersebut. Ekonometrik ini lebih ke makro ya. Jadi misalnya oh pendapatan per kapitanya sekian naik sekian persen gitu ya, maka produk kita bisa kita naikkan sekian persen juga gitu contohnya. Dan yang input output analisis ini juga memperhatikan apa namanya industrinya. Jadi misalnya oh lagi COVID nih, industri penerbangan turun. Artinya semua yang terkait dengan industri penerbangan itu pasti akan turun ya. Nah, itu input output analisis ya. Nah, kemudian bagaimana cara melihat mana yang lebih tepat ya. Nah, kita ada beberapa perhitungan ya. Jadi ada namanya disebut MAD, ada yang disebut CFE, MSE, dan TS ya. Supaya lebih kebayang kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat nih, ada metode A, forecast metode A ya. Kita lihat ya, ada forecast metode A dan ada forecast metode B ya. Nah, metode A ini kalau menurut teman-teman ya, kira-kira lebih akurat mana? Yang A atau yang B? Novita, Novita Anjar. Halo Novita. Halo Novita. Halo. Putri, Putri, halo Putri. Ini lagi ya pada di tempat. Oh ya, oke. Putri, kira-kira menurut kamu kalau dilihat dari sini ya, kita bisa lihat nih. Ini actual sales-nya 30, 26, 32, 29, dan 31 ya. Metode A itu forecast-nya 28, 25, 32, 30, 30. Metode B didapatkan hasil forecast-nya 27, 25, 29, 27, dan 29 ya. Ini kamu bisa lihat error-nya seberapa besar ya. Nah, menurut kamu mana yang lebih mendekati aktualnya, metode A atau metode B? Metode A ya, betul ya. Jadi kita lihat karena nilai MAD-nya lebih kecil ya, kemudian nilai MSE-nya error-nya itu jauh lebih kecil daripada metode B. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa mengeksersais sendiri. Jadi jangan jangan nanya mana sih metode yang lebih tepat, nggak ada metode yang lebih tepat ya, tergantung dari masing-masing masing-masing industri dan masing-masing data teman-teman gitu ya. Jadi apa namanya perlu judgement juga, tidak murni dari betul-betul perhitungan forecast. Contoh misalnya kalau misalnya teman-teman bikin iklan di radio atau bikin iklan di sosial media gitu ya, kan nggak mungkin yang biasanya jualannya 10 nggak kita naikin karena kita promosi kan. Kalau kita promosi harapan kita adalah penjualannya juga naik. Ya, oke. Terima kasih Novita, kebayang ya. Jadi ya. Berikutnya adalah, nah ini ya, jadi bagaimana kita menseleksinya? Ya tentu saja dengan apa namanya, dengan kita cari yang paling baik intinya ya. Gitu.
datanya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita apa namanya sebagai production and planner ya. Tadi kan ini kita sebagai PPIC nih teman-teman ya. Nah PPIC tadi kita mesti ngeluarin apa tadi? Ngeluarin jadwal ya. Begitu kita ngeluarin jadwal, nah kita harus tahu kapasitas produksinya seperti apa ya. Kemudian range produknya seperti apa ya. Kemudian runtime-nya seperti apa ya. Resource-nya mesin, kemudian labor-nya itu juga seperti apa ya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan sama production planner ya. Jadi nggak bisa nih ngasih sembarangan besok kamu harus produksi sekian ratus batch gitu ya. Padahal sebelumnya nggak dikasih tahu tuh ya. Kan butuh tentu saja butuh mesinnya seperti apa ya kan. Sumber daya manusianya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, jadi betul-betul harus dilihat betul ya penjadwalan. Oke, sampai sini yang kedua sudah nih. Jadi kita mulai tadi desain, kemudian bagaimana memplanning, berikutnya adalah mengimplementasi. Ya. Berikutnya adalah mengimplementasi. Ya. Teman-teman, jadi namanya production itu ini seperti main game sebenarnya ya. Jadi dengan budget yang ada, dengan sistem yang ada, resource yang ada, mesin yang ada gitu ya. Jadi kita berusaha untuk membuat lebih dengan input yang minimum gitu ya. Nah, kita lihat ini makin lama ke depan ya, employment rate-nya itu makin lama makin turun ya. Gitu. Kemudian output per job-nya itu makin lama makin naik. Artinya apa? Artinya produktivitas kita makin meningkat ya. Jadi yang dicari adalah tentu saja efisiensinya ya. Jadi nggak boleh apa namanya iya, nggak boleh. Semuanya harus diperhatikan supaya kita bisa memproduksi dengan efisien. Gitu. Ya. Nah, sekarang si POC-nya production kira-kira apa nih? Yang belum Guntur. Ada Guntur? Halo Guntur. Halo. Alia Shaka. Ada Alia Shaka? Halo, Alia Shaka. Halo Alia. Oke. Nah, tadi kira-kira kalau misalnya kamu dari segi production nih, ya, customer kamu siapa sih kalau untuk di production? Kita mulai dari bawah ya, C, customer. Kalau kamu memproduksi nih, customer kamu siapa sih? Pelanggan. Oke, betul. Jadi kemudian outputnya apa kalau sebagai production? Iya, betul ya. Jadi outputnya adalah barang jadinya ya, produk jadinya, finish good-nya. Kemudian prosesnya apa? P. Prosesnya apa? Ya, betul ya. Jadi P-nya prosesnya adalah ya proses produksinya itu sendiri, gitu ya. Kemudian I, inputnya apa kira-kira kalau production? Input untuk bikin produknya butuh apa tuh? Sebagai input untuk bisa memproduksi, kamu butuh apa tuh? Ya, betul.
Betul itu, betul ya. Jadi bahan, alat, apa namanya, bahan baku ya, mesin itu juga sebagai input. Nah, suppliernya siapa? Suppliernya. Supplier itu yang memberikan input tadi. Kira-kira siapa? Tadi kalau misalnya raw material, berarti suppliernya dari misalnya, oh gudang bahan baku, misalnya. Inputnya tadi misalnya jadwal produksi, misalnya ya. Kan kita mesti tahu jadwal produksi, berarti supplier kita adalah production planner juga, gitu ya. Terus misalnya tadi kamu sebut orang, gitu ya, inputnya kan ada orang ya. Berarti suppliernya adalah tim HR atau tim HR, ya, tim human resource. Kebayang ya? Oke, sip. Mudah-mudahan makin ngerti nih yang sipoknya. Nah, di industri pasti kita punya namanya key performance indicator ya, walaupun kalau di Nutrifood KPI kita bukan per orangan ya, jadi per satu departemen. Nah, jadi biasa kita sebut sebagai namanya North Star metric. Kenapa North Star? Karena zaman dulu itu kalau kita ngelihat apa namanya, ngelihat arah itu kita tinggal lihat bintang ya kalau malam ya. Nah, dan itu bintangnya selalu ya cuma ada satu itu gitu ya. Dan itu selalu letaknya di utara. Ya. Nah, makanya kalau di tim apa namanya produksi ya ada KPI yang itu membuat kita menjadi supaya tadi lebih terarah ya. Nah, KPI-nya apa sih? Ya, KPI-nya adalah produktivitas. Ya. Kata produktivitas ini artinya apa? Artinya adalah output dibagi dengan input. Saya tulis ya. Jadi produktivitas itu sama dengan output per input. Nah, sekarang saya coba tanya sama Fikri. Halo Fikri. Halo Fikri. Ya, Fikri, kalau misalnya outputnya lebih besar daripada input, produktivitasnya menurut kamu naik atau turun? Naik ya. Tapi kalau misalnya inputnya lebih besar daripada output, produktivitasnya naik atau turun? Turun ya. Ya, jadi kebayang ya. Pokoknya output. Outputnya itu apa? Outputnya contohnya bisa berapa banyak produk jadi yang dihasilkan, ya kan? Atau misalnya berapa kilo yang bisa dihasilkan, atau berapa jumlah uang yang dihasilkan, ya kan? Inputnya apa? Inputnya adalah misalnya jumlah orang atau jumlah apa namanya? Jumlah jam kerja atau jumlah lemburan atau jumlah mesin yang dipakai dan lain sebagainya ya, itu input ya. Jadi kalau ya tujuan kita adalah pokoknya menggunakan supaya P-nya ini besar ya, outputnya lebih besar daripada input. Kebayang ya teman-teman ya. Nah, jadi di apa namanya, kita punya namanya misalnya 7 hari dalam seminggu ya. Nah, tentu saja ada yang disebut kita downtime ya. Downtime itu artinya ya kita tidak bisa memproduksi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah putuskan hari Sabtu dan Minggu libur, artinya produksinya hanya dari Senin sampai Jumat. Ya, nah berarti ini sudah lost nih schedule-nya. Kemudian dalam satu hari itu misalnya kita running 3 shift ya. Running 3 shift ternyata ada waktu istirahat, waktu buat sholat gitu ya. Kemudian waktu mesinnya rusak gitu ya, maka ini disebut availability loss. Artinya
sudah dijadwalkan dari Senin sampai Jumat, tetapi tidak bisa dilakukan produksi ya di jam-jam tersebut, maka itu kita sebut sebagai availability loss, ya, downtime juga, ya. Kemudian runtime, ya. Jadi kalau misalnya speed mesinnya kita set tadinya 100, kecepatannya 100 RPM gitu ya. Ternyata karena berbagai lain hal gitu ya, misalnya karena mesinnya rusak atau sumber daya orangnya tidak cukup gitu ya, maka mesinnya harus jalan lebih pelan, 50 RPM gitu ya. Nah, maka itu kita sebut sebagai performance loss ya. Artinya kalau udah dijadwalin 100 RPM ya harus jalan 100 RPM, jangan kurang dari 100 RPM gitu ya. Kemudian ternyata ada produk yang reject gitu ya. Nah, maka ini disebut quality loss ya. Jadi tidak semua produk bisa kita bisa kita pakai untuk dijual. Eh, Biasanya ya jadwal segala macam ini kita plotting di dalam namanya Gantt chart. Ya, jadi nanti teman-teman ini kayak ini teman-teman Gantt chart ini kayak kalau teman-teman bikin proker ya, teman-teman di himpunan atau di BEM gitu kan suka bikin proker ya. Di kiri kegiatan, di atas adalah waktu. Nah, ini adalah itu mirip seperti Gantt chart ya. Nah, cuma memang aktivitasnya lebih detail. Contohnya misalnya ini ada CIP atau cleaning in place misalnya. Kemudian ada produksi tahap 1, tahap 2, pengecekan QC dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti di plotting sehingga kita bisa meminimalisir adanya downtime. Nah, ini apa namanya? Mungkin saya kasih contoh ya. Kita balik ke jadi ada contoh misalnya kita diminta butuh 100 produk A. Ya. Produk alfa ya. Produk alfa butuh 100, maka ada proses A itu 20 menit, proses B 15 menit ya. Proses B itu butuh proses A dan proses X ya. Kemudian setelah dari B dikirim ke C, dikirim ke baru jadi setelah C jadi produk alfa ya. Nah, PPIC butuh 100 produk per hari. Nah, di sini ada skenarionya. Nah, ini ada skenario A dan skenario B ya. Kita lihat ya, di skenario A. Nah, karena ini 20 menit ya. Jadi kebayang ya. Jadi begitu masuk ini langsung proses 20 menit baru bisa kirim ke proses B. Sedangkan yang proses X itu 10 menit ya. Nah, ini kita lihat karena ini 20 menit ya. Jadi kita mesti ratain ya supaya bisa lebih lebih lean, lebih baik proses produksinya. Maka ini kita pasang proses A ini ada 2 mesin sehingga jumlah jumlah menitnya bisa sama dengan proses yang X. Kemudian si X kita kasih 1 mesin ya, juga sama 1 mesin. Kemudian proses B ya di skenario A itu 1 mesin ya. Untuk yang skenario B ini 2 mesin ya. Kemudian yang C sama 1 mesin sehingga hasil dapat produk alfa ya. Nah, kemudian tadi kan sudah tahu tuh misalnya downtime-nya berapa segala macam, didapatlah seperti ini teman-teman ya. Skenario A ini 3 shift, 3 shift, 4 shift, 3 shift ya. Skenario B ini 3 shift, 3 shift, 2 shift, 3 shift. Bedanya yang A dan B adalah di B-nya ini ada 1 mesin, yang skenario B ininya adalah 2 mesin, jadi lebih cepat. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kalau dengan konfigurasi skenario A ya, ini bottleneck atau paling lama prosesnya itu ada di tahapan mana?
Lutfia, Trisna, ada? Halo? Lutfia, Trisna, Lutfia, Trisna. Oke. Kau dipanggilnya siapa? Lutfia, oke. Lutfia, saya mau tanya nih, kalau dengan yang tadi yang skenario A, ya, itu bottleneck-nya itu ada di mana, Lutfia? Atau proses yang paling lama itu jadinya ada di mana ya? A, B, X, atau C? Jawabannya pilihan antara 4 itu. Enggak, ini dengan skenario A ya. Skenario A itu kan jumlah mesinnya udah disesuaikan nih. Jumlah mesinnya ada 2, X-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Nah, kalau kayak gitu, sekarang bottleneck-nya ada di, betul, jadi kalau awal, kalau ini cuma satu mesin, bottleneck-nya ada di proses A. Ya. Nah, kalau A-nya sekarang dikasih 2 mesin, sekarang bottleneck-nya pindah kemana, Lutfi? Halo, Lutfi. Pindah kemana nih? Di B ya, karena tinggi ya. Betul ya. Jadi kita tinggal lihat itu aja ya, jangan nggak usah bingung. Ya. Kemudian yang kedua, ya, saya mau tanya ke Farid. Halo Farid, Rifki deh, Rifki. Halo Rifki. Oke, Rifki, menurut kamu mana yang lebih efisien nih? Kalau misalnya mendingan kita proses 100 di A, 100 di X, kemudian baru pindah lagi ke berarti 200 di B, kemudian 200 ke C, kemudian baru jadi produk alpha. Atau misalnya setelah satu selesai pindah ke B, setelah satu selesai X pindah ke B, nanti dari B setelah selesai pindah ke C, C jadi produk alpha. Kira-kira mana yang lebih cepat menurut kamu dalam satu hari yang sama? Kalau dalam satu hari yang sama. Iya, betul ya. Jadi memang eh, apa namanya? That's why makanya teman-teman pernah makan di McDonald's kan ya? Makan di McDonald's itu kan dia sesuai urutan ya. Jadi kita pesan sebenarnya nggak cuma di McDonald's aja sih, kayak di warteg juga gitu sih ya. Jadi kita pesan, jadi per customer diselesaikan per customer ya. Jadi, nah itu sama ya. Itu disebut namanya one piece flow ya. Kalau di industri ya. Jadi satu proses pindah begitu udah selesai pindah ke proses berikutnya. Jadi nggak nunggu sampai misalnya targetnya 10. Jadi nggak nunggu sampai 10 itu selesai baru pindah. 10 baru selesai baru pindah. Nah itu kelamaan. Ya. Jadi satu selesai langsung pindahin. Satu selesai pindahin. Satu selesai pindahin. Itu akan jauh lebih cepat. Ya. Nah, saya mau tanya terakhir ke eh, Mahathir. Halo Mahathir. Ya. Nah, Mahathir, menurut kamu dari skenario A dan skenario B, mana yang lebih cepat dan mana yang lebih visible dalam satu hari? Mana yang lebih visible? Skenario A apa skenario B? Ya, wah, kecil ya. Oke. Ya, betul. Ya, lebih mana yang lebih cepat selesai dan mana yang lebih visible. Kenapa yang A? Kamu lihat dari mananya?
Ya, yang lebih cepat yang mana? A apa B? Masa sih? Kan jumlah shift-nya ya, jumlah shift itu kan kamu betul deh tadi udah jawab jumlah shift ya kan. Kalau di A kamu lihat nih, yang B itu kan ada 4 shift. Kan nggak mungkin ya satu hari ada 4 shift. Biasanya satu hari itu 3 shift ya. Maka yang B jadi jauh lebih visible. Karena jumlah shift-nya ini maksimal 3 shift, ya kan? Tadi kalau misalnya kamu mendengarkan, kalau karena ada bottleneck di B ya, maka ini produknya akan selesai dalam 4 shift, nggak bisa dalam 3 shift. Tapi kalau di skenario B, semua produknya bisa selesai dalam 3 shift. Gitu. Ya, kebayang ya. Nanti mungkin betul. Ya, jadi dari situ ya ngelihatnya. Tadi kamu udah betul tuh ngelihat jumlah shift-nya udah benar. Cuma tinggal menentukan aja. Ya, mana yang nilai yang lebih kecil. Ya, kebayang ya. Oke, sip. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Nah, itu kita udah setengah jalan ya. Oke. Kita masih ada waktu berikutnya ini mungkin jauh lebih ringan ya. Nah, jadi eh, berikutnya adalah kalau di production ya kita berkoordinasi dengan semua pihak ya. Jadi mulai dari tim lab ya, tim quality control-nya, kemudian mulai dari tim sanitasinya ya, kemudian tim production-nya, tim pest control-nya gitu ya. Kemudian ini ada tim engineering, tim quality assurance-nya gitu ya, tim raw material, packaging material, tim finish good gitu ya. Jadi semua departemen ini harus saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil produksi yang baik. Jadi nggak bisa kerja sendirian. Kalau kerja sendirian nanti cepat sakit kuning, cepat sakit tipes ya. Kalau mahasiswa, kalau sering telat makan, sakit mah ya jadinya ya, karena kebanyakan kerja ya. Nah itu jadi semua harus memang saling berkoordinasi ya. Nah berkoordinasinya tentu saja sekarang sudah ada namanya teknologi. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai berbagai pihak itu langsung semua lewat bisa dimonitoring dengan kita sebut namanya intelligent factory ya. Jadi bisa dianalisa, dimonitor gitu ya segala macam. Ya. Apalagi sekarang dengan adanya COVID ya dengan adanya COVID ini makin mempercepat tuh akselerasinya karena kita nggak boleh ketemu meeting aja nggak boleh ketemu nih. Contohnya kuliah nggak boleh ketemu ya. Eh, Jadi semuanya by online, semuanya bisa terlihat. Ya. Nah, kita coba lihat nih, ini ada contoh yang baik ya teman-teman. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Kedengaran suaranya? Kedengaran ya? Oke.
Contoh di perikanan contohnya ya. Nah, di industri juga sama. Jadi kalau tadi contohnya yang di measure adalah water quality-nya. Nah, kalau di produksi berarti ya macam-macam tuh. Ada pH-nya, ada kadar airnya, ada wah semua segala macam gitu. Banyak sekali datanya gitu ya. Terus jam mulai, jam berhenti. Jadi mesin itu bisa langsung datanya langsung terakuisisi lewat digital tadi. Ya. Mudah-mudahan teman-teman jadi lebih kebayang. Nah, itu yang keempat, sekarang masuk ke yang terakhir, teman-teman, ini maintenance dan availability machine. Ya. Jadi, kita ada yang disebut namanya world class manufacturing. Ya, jadi world class manufacturing ini dia punya pilar berbagai macam ya, berbagai macam pilar ya. Contohnya adalah nanti yang terkait dengan maintenance ya. Jadi world class manufacturing ini disebut apa namanya sebagai standar ya, sebagai standar. Jadi waktu itu di-develop tahun 2005 di Jepang ya, kemudian diintroduce tahun 2006 ya. Sehingga sekarang banyak sekali perusahaan ya yang tergabung dalam world class manufacturing. Nah, jadi world class manufacturing ini apa namanya menghitung namanya OEE, teman-teman. Ya. OEE itu apa? OEE itu adalah availability kali performance kali quality. Ya. Jadi kalau disebut world class itu artinya 85% nilai OEE-nya. Ya. Kemudian kalau rata-rata itu sekitar 60%, yang rendah itu adalah 40%. 85% artinya apa? Ya artinya availability-nya minimal 90% kurang lebih ya. Performance-nya 95% artinya speed mesinnya itu bagus ya. Kemudian quality-nya 95%, 99% ini artinya hampir nggak ada cacat. Ya. Maka OI-nya dapat 85%. Dan 35% industri di dunia ini sudah mencapai world class. Jadi ini teman-teman juga bisa hitung ya. Jadi meskipun di UMKM atau perusahaan kecil dan lain sebagainya, tetap bisa dihitung OI ini. Gitu ya. Nah, supaya lebih jelas OI itu apa, kita coba simak video berikut ini ya.
Oke, ya. Jadi itu bagaimana mengkalkulasikan OEE ya. Nah, jadi nanti tinggal apa namanya dihitung waktunya ya dan komponen-komponen lain. Ya. Nah, berikutnya yang mau saya cerita adalah autonomous maintenance ya. Jadi autonomous ini bukan berarti maintenance-nya bisa berjalan sendiri ya. Itu juga nanti next level gitu ya. Tapi autonomous maintenance di sini adalah bagaimana maintenance itu kan sebelumnya dilakukan oleh hanya tim engineering gitu misalnya ya. Nah, di sini tim produksi itu juga harus ikut berperan dalam maintenance ya. Jadi kita berperan dalam menjaga maintenance. Biasanya yang kita lakukan adalah proses inspeksi, maintenance berupa inspeksi ya. Kemudian berupa apa namanya? Lubrikasi ya, proses memberikan oil atau gemuk ya. Kemudian yang ketiga adalah proses pembersihan ya, proses cleaning. Jadi cleaning, inspection dan apa namanya lubricating ya gitu. Berikutnya adalah pengencangan. Jadi kalau misalnya nanti dicek ada yang nggak kenceng itu bisa dikencangkan ya. Jadi fokusnya ke arah sana ya. Jadi nah ini di berbagai literatur termasuk yang kita lakukan di sini di Nutrifood itu berjalan dengan sangat baik ya. Jadi ini bisa sangat mengurangi dari downtime yang sebelumnya terjadi. Gitu. Nah, sampai sini kayaknya cukup ya yang saya sampaikan. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada berarti cukup sampai di sini. Pekan depan kita akan ketemu lagi dengan logistik ya. Jadi pekan depan akan ketemu dengan logistik. Nanti akan saya jelaskan juga. Ya, gitu. Boleh? Bisa, nanti saya kirim. Oke. Ya, bentar. Saya kirim ya. Saya export. Oke. Teman-teman tunggu ya. Ini saya kirim lewat chat. Jadi nanti bisa langsung di-download. Nah, saya kirim file. Oke, saya sudah kirim ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Sambil menunggu filenya, teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, ini sudah muncul ya. Oke. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, Japri, saya juga bisa dihubungi, di kontak. Sebentar, saya tulis nomor WA saya. Nomor WA saya, jadi teman-teman juga bisa kontak. Saya juga ada email. Nah, jadi nanti silahkan
Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya. Kemudian untuk Excel-nya ya. Untuk Excel-nya saya juga akan kirim sebentar. Oh, yang Excel-nya teman-teman boleh ada salah satu perwakilan yang bisa kirim email ke saya, nanti saya balas. Ini kayaknya nggak bisa di-share via chat. Nanti boleh ada salah satu perwakilan teman-teman yang kirim email ke saya ya, nanti saya balas untuk file Excel yang tadi yang forecast dan file apa namanya file sheet yang produksi tadi ya, supaya teman-teman nanti bisa belajar. Karena kemungkinan itu yang akan keluar di UAS. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah diterima ya filenya? Sudah di-save? Sudah ya. Oke. Boleh, silakan Rifki. Ya. Oh, jadi yang end use itu kan contohnya jadi kita memprediksi sesuatu dari ujungnya. Ya, contohnya tadi saya kasih contoh kalau misalnya teman-teman mau jualan otak-otak ikan gitu ya. Nah, kalau misalnya kan kita susah ya dapat data berapa ya orang Indonesia yang suka makan otak-otak gitu. Dan itu susah kan. Nah, maka bisa didekatkan dengan oh seberapa banyak sih orang Indonesia yang makan ikan. Nah, itu kan datanya jauh lebih mudah. Itu contohnya. Atau misalnya teman-teman produksi hasil apa? Misalnya keju gitu ya. Nyari data siapa orang Indonesia yang suka makan keju kan susah gitu ya. Tapi kalau nyari data berapa jumlah susu yang dikonsumsi oleh orang Indonesia, nah itu jauh lebih mudah datanya. Nah, kita bisa ambil oh kira-kira dari sekian persen dari orang yang minum susu itu pasti juga suka keju. Kebayang ya? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Kalau nggak ada juga nggak usah dipaksain ya. Mungkin nanti pas belajar atau pas review materinya bisa ada pertanyaan gitu ya. Nanti bisa sampaikan ke saya langsung lewat email atau lewat WA tadi yang sudah saya kirim di chat. Jadi silakan boleh di-save buat teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Eh, dan mudah-mudahan pandemi ini segera cepat berakhir ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.